Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua rasa sakit. Yang pertama adalah rasa sakit atas konsistensi atau kedisiplinan. Ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu hal yang baik, kita memiliki tujuan yang baik, maka tentu ada proses yang harus kita lakukan, dan proses tersebut memang terasa berat dan sulit. Nah, menimbulkan rasa sakit. Contohnya, kita sudah memutuskan untuk belajar di perguruan tinggi, mengambil jurusan A katakan. Nah, untuk menjadi lulus dalam perguruan tinggi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna, tentu kita harus berkonsisten, membaca buku secara konsisten, mengerjakan tugas, presentasi, melakukan berbagai banyak kegiatan di universitas, dan itu terasa berat, memang terasa berat. Itulah berat dari kedisiplinan, konsistensi. Atau ya, konsisten menghadapi permasalahan. Contohnya, kita punya masalah sebagai orang yang memiliki kedisiplinan dan konsistenan, maka masalah tersebut harus dihadapi walaupun masalah itu berat. Jangan lantas ditinggal ataupun diabaikan. Memang terasa berat, nah, dan akan terasa sangat sakit. Itulah bagian yang pertama, macam yang pertama, rasa sakit atas konsistensi. Konsistensi untuk melakukan tujuan yang baik, ataupun konsistensi atas menghadapi permasalahan yang rumit. Yang kedua adalah rasa sakit atas penyesalan. Rasa sakit ini timbul karena kita meninggalkan kedisiplinan tadi. Contoh, kita sudah memutuskan di awal tadi untuk masuk ke universitas, memilih satu jurusan. Ternyata dalam pembelajaran, di dalam berproses, kita mengabaikan berbagai macam hal. Tidak mengerjakan tugas, tidak masuk kuliah, tidak berproses, tidak melakukan kegiatan, tidak menjalankan sebagai mana mahasiswa yang baik. Nah, maka mengakibatkan kita di DO atau mendapatkan sanksi dari universitas, berimbas kepada rasa sakit tentunya. Nah, itulah rasa sakit atas penyesalan. Contoh lagi, di waktu masa muda kita memiliki banyak waktu untuk belajar, memiliki banyak waktu untuk mencari pengalaman, tapi di masa muda kita habiskan waktu tersebut hanya untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, tidak penting, hanya bermain dan melupakan atau tidak menggali potensi dalam diri. Maka ketika sudah dewasa, kita akan merasakan penyesalan atas ketidakmampuan, penyesalan atas tidak memiliki skill yang bisa digunakan, penyesalan atas membuang waktu percuma tanpa ada kontribusi yang nyata dalam diri. Nah, itu. Atau penyesalan atas masalah yang ditinggal. Contoh, sudah memiliki masalah tapi malah diabaikan, permasalahan tersebut diabaikan. Akhirnya orang yang merasa dirugikan, contoh melakukan perbuatan pidana katakan. Melakukan perbuatan pidana harusnya dihadapi, diselesaikan, bukan lantas malah kabur atau meninggalkan tanggung jawab. Nah, setelah kabur ataupun meninggalkan pertanggungjawaban, kemudian ada laporan dari kepolisian, maka
nanti ketika menjadi tersangka maupun akan ditahan oleh kepolisian dan disidangkan di pengadilan, baru timbul rasa penyesalan. Harusnya sejak awal dihadapi permasalahan tersebut secara bertanggung jawab. Minimal kalaupun memang akan diputus bersalah, maka akan ada keringanan hukum karena telah menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Nah, kesimpulannya penyesalan ada dua. Yang pertama adalah penyesalan rasa sakit itu ada dua. Rasa sakit itu ada dua. Yang pertama adalah rasa sakit atas konsistensi melakukan kebaikan memang berat, menghadapi masalah memang sulit. Yang kedua adalah rasa sakit atas penyesalan, menyesal karena membuang-buang waktu, tidak memanfaatkan waktu, ataupun penyesalan atas keegoan diri untuk meninggalkan tanggung jawab dan menghindari masalah yang sedang dihadapi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ini nasihat untuk diri kita sendiri, terutama diri saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.